Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang mengikuti ibadah. Kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau fokus beribadah kepada Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan skip ibadahnya ya. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kau masih memberikan kami kesehatan Bapak. Bapak pada saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Berkati setiap isi hati kami, terlebih kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami Bapak, dan juga teman-teman kami yang mengikuti beribadah. Tuhan sertai Tuhan Yesus. Tuhan berikan kefokusan, baik kami benar-benar sungguh-sungguh kepada Bapak. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Kita mau bersama-sama dalam ibadah kita. Kita mau memuliakan namanya bagi Allah yang berkuasa. Haleluya. Langit dan bumi inilah Tuhan. Sebagai ciptaan semuanya.
melihat, namun firman Tuhan sudah berkata di dalam setiap kita, kekuatan di hidupku. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di dalam hidupku, kekuatan di hidupku, kami dapatkan di dalam, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama katakan,
saat ini kami kembali hendak mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan semua berasal daripada Tuhan. Tuhan, ketuk pintu hati kami, ajar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Kak Maria menyapa kalian semua yang ada di rumah. Shalom, apa kabar semuanya? Kak Maria berharap kita selalu dalam penyertaan Tuhan, dan Kak Maria percaya kita semua selalu dilindungi Tuhan. Gak terasa kita sudah sampai di bulan September ya, dan kita ya sama-sama kita mau berdoa. Minggu depan kita akan merencanakan dan akan ibadah onsite, kita akan bertatap muka. Bagi teman-teman yang diizinkan orang tuanya untuk boleh hadir ibadah, yuk sama-sama kita mau ibadah bersama-sama. Puji Tuhan, kita mau sama-sama kembali saling menguatkan dengan ibadah tatap muka. Ya, Maria percaya dimanapun kita berada, ketika kita datang menyembah Tuhan, kita semua akan merasakan hadirat Tuhan. Tapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa janganlah tinggalkan pertemuan ibadah, karena dalam ketika kita bertatap muka, kita akan mendapat kekuatan dari saudara-saudara kita seiman ya. Dan kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Yuk sama-sama kita mau siapkan Alkitab kita ya. Tema kita pada pagi hari ini yaitu persiapan pelayanan Yesus. Sama-sama sekali lagi katakan persiapan pelayanan Yesus. Apakah Yesus pernah melayani? Ya, mungkin jadi pertanyaan kita, pelayanan apa kira-kira? Ya, tentu Yesus pernah melayani. Dia Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Dia pernah datang ke dunia di mana Yesus menjadi manusia sama seperti kita. Dia menjadi Allah yang sejati dan dia juga menjadi manusia yang sejati. Dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan lapar pada saat itu. Dan ketika Yesus datang ke dunia, dia juga melayani. Ya, sama-sama yuk kita mau lihat apa persiapan Yesus ketika dia mau pelayanan. Ternyata ya setiap pelayanan juga butuh persiapan. Kita lihat Tuhan Yesus saja, dia yang Allah. Ya, dia yang Allah sejati ketika datang ke dunia, dan sebagai manusia yang sejati, dia juga mempersiapkan pelayanannya. Yuk kita sama-sama juga kita mau merenungkan dalam kehidupan kita, ketika kita mau melayani Tuhan, kita mau melayani Raja di atas segala raja. Apakah kita sudah mempersiapkan yang terbaik? Apakah kita sudah menyiapkan diri kita? Apakah kita sudah menyiapkan hati kita ya, dengan persiapan yang mantap ya? Sama seperti Tuhan pun ketika Yesus pun ketika datang di dunia, ketika mau pelayan, dia mempersiapkan dirinya. Kita sama-sama mau melihat di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dalam Matius 3 ayat 15. Matius 3 ayat 15, Kak Maria akan bacakan buat kita semua. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Nah, kita melihat di sini ini merupakan peristiwa ketika Yesus akan dibaptis oleh Yohanes. Ya, pada saat itu Yohanes berkata, kok Yohanes menyadari kok aku membaptis anak Allah, ya, anak domba Allah, padahal akulah yang layak menerima baptisan itu. Ya, tapi kita melihat di sini Yesus berkata semua ini harus terjadi karena untuk menggenapi firman Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar pada pagi hari ini apa saja yang Yesus persiapkan ketika Yesus hendak melakukan pelayanannya selama dia di dunia. Kita melihat di sini yang pertama, kita tahu bahwa Yesus lahir dari keturunan Yahudi. Lihat di sini, kita tahu bahwa Yesus lahir dari keturunan Yahudi, yang dimana pada saat itu dia dididik dengan pendidikan Yahudi. Karena dia lahir di keturunan Yahudi, dia dididik dengan ajaran orang Yahudi pada saat itu. Mungkin sama seperti kita ketika kita lahir di Indonesia, kita akan dididik bagaimana kebudayaan Indonesia, bagaimana tata cara Indonesia, bagaimana adat istiadat yang harus kita lakukan, atau norma-norma yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang harus kita lakukan dalam memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Ya, sama seperti Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia pun sebagai manusia yang sejati, ya, dia menuruti kehendak Bapa dan dia taat kepada Allah Bapa. Yesus pun kita melihat dia juga menjalani
pendidikan, bukan ujuk-ujuk Tuhan datang terus tiba-tiba sudah jadi besar terus bisa melayani apa. Dia juga sama seperti kita, dia mempersiapkan dirinya. Yesus dididik secara ajaran Yahudi pada saat itu. Kita melihat di sini menurut pandangan orang Yahudi atau menurut tradisi mereka ya. Jadi seorang yang usianya, anak kecil yang usianya sebelum 5 tahun atau yang sudah 5 tahun, ya pada saat umur 5 tahun mereka sudah diajari untuk membaca Taurat pada saat itu ya, ketika usia mereka 5 tahun. Jadi sejak kecil mereka sudah diajarkan untuk mencintai Taurat Tuhan. Mereka dikenalkan bahwa siapa Allah itu, ya, siapa Allah yang membawa mereka keluar pada saat itu dari tanah Israel. Mereka diajarkan secara turun-temurun ya. Dalam kitab Mazmur 78 dikatakan, ceritakanlah itu kepada angkatan yang kemudian, kepada anak cucumu, supaya mereka menceritakan apa yang telah Allah lakukan dan supaya mereka mengenal Allah. Inilah bentuk tradisi orang Yahudi. Jadi ketika anak mereka berumur 5 tahun, mereka membawa anaknya ke dalam sinagog ya. Pada saat itu namanya sinagog, tempat ibadah, atau pada mungkin saat ini lebih istilah dikenalnya gereja ya. Jadi pada saat itu anak usia 5 tahun mereka bawa ke sinagog untuk belajar tentang Taurat, untuk membaca tentang Taurat, untuk mengenal isi Taurat, mengerti apa itu kitab Taurat. Sejak mereka kecil mereka sudah ditanamkan untuk mencintai Taurat, untuk mencintai Taurat Tuhan, dan mereka dikenalkan Taurat Tuhan. Dan kita juga mengerti bahwa dan melihat sebelum Yesus berumur 20 tahun atau orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka sebelum berusia 12 tahun mereka sudah harus bisa menghafal ya, mereka sudah harus bisa menghafal Taurat dan mengkaji serta mentafsirkannya ya, menafsirkan kitab Taurat itu sesuai dengan kemampuan mereka sendiri ya. Luar biasa kita melihat di sini. Inilah tradisi orang Yahudi dalam mendidik anak-anaknya untuk mengenalkan mereka kepada Taurat Tuhan, untuk mengenalkan mereka kepada siapa itu Allah, dan untuk mendidik mereka supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Taurat Tuhan pada saat itu. Jadi mereka nanti akan menceritakan dan secara turun-temurun mereka akan melakukan tradisi ini, bahwa mereka ketika anaknya mereka usia 5 tahun mereka akan membawa ke dalam sinagog untuk mendapat ajaran. Di sana ada orang-orang yang ahli Taurat, mereka akan mengajar anak-anak ini. Dan kita melihat di sini inilah tradisi atau pendidikan ajaran orang Yahudi. Yesus pun mengalami itu. Yesus pun sama seperti orang-orang Yahudi lainnya yang hidup di keturunan Yahudi pada saat itu. Dia pun melakukan itu. Dia pergi ke sinagog, ke rumah ibadah. Dia belajar tentang Taurat Tuhan. Jadi jangan kita berpikir bahwa Yesus kan Allah. Dia kan sudah Allah, dia pasti tahulah apa isi dari Taurat itu. Kok toh dia yang bikin Taurat itu kok ya, melalui perantaraan Musa. Kita melihat di sini, tapi tidak demikian. Ya, kita melihat Yesus pun menjalani pendidikan secara Yahudi, karena ketika dia datang ke dunia, dia benar-benar menjadi manusia yang sejati. Dan ketika Yesus datang ke dunia, dia bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menggenapi hukum Taurat. Inilah persiapan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu yang pertama dia juga dididik secara pendidikan Yahudi. Dia dibekali dengan pendidikan Yahudi pada saat itu. Dia pun menjalani itu, harus ke sinagog, harus ke rumah ibadah. Dia pun ikut melakukan itu. Ada persiapan yang Yesus lakukan. Kita juga melihat di sini, kita tidak heran ketika Yesus berusia 12 tahun dia juga bisa akhirnya bertanya jawab ya dengan orang-orang ahli Taurat pada saat itu, karena Yesus juga sudah belajar dan orang-orang sudah tahu, oh dia bisa menjawab ini karena dia sudah belajar ya. Kita melihat karena Yesus juga menjalani pendidikan secara Yahudi, dan pada saat itu memang demikianlah anak-anak orang Yahudi pada saat itu. Jadi mereka sudah harus bisa menghafal kitab Taurat. Mereka juga harus bisa menafsirkan di umur yang ke-12 tahun. Kita melihat di sini, inilah persiapan yang dilakukan oleh Yesus yang pertama. Dan yang kedua, kita melihat bahwa Yesus dibaptis. Sebelum Yesus melakukan pelayanan yang luar biasa, sebelum Yesus menyembuhkan banyak orang, sebelum Yesus melayani banyak jiwa-jiwa, kita melihat Yesus mempersiapkan dirinya dengan cara yaitu Yesus dibaptis. Kita melihat mengapa Yesus harus dibaptis sebelum pelayanan. Kenapa kok Yesus harus dibaptis? Dia kan Allah. Sekali lagi mungkin pertanyaan itu yang timbul dari diri kita. Dia kan Allah, kenapa harus dibaptis? Dia kan gak berdosa
seperti kita manusia yang dimana kita manusia berdosa, ketika kita dibaptis, kita mati oleh dosa-dosa kita dan kita kembali dibangkitkan oleh Yesus. Bersama-sama dengan Yesus kita menjadi manusia yang baru. Kita melihat di sini kenapa Yesus dibaptis. Nah, jawabannya adalah karena baptisan merupakan simbol dari kematian dan kebangkitan Yesus itu sendiri, di mana dia mati karena dosa-dosa manusia dan dia bangkit mengalahkan maut. Oleh sebab itu kita, jadi yang beranggapan Yesus dibaptis karena dia orang yang berdosa, adalah demikian. Yesus bukan manusia yang berdosa, tetapi semua dosa-dosa kita dilimpahkan kepada Yesus. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Firman Tuhan mengatakan demikian, dia yang harus menanggung setiap dosa-dosa kita. Oleh sebab itu di dalam pembacaan kita tadi, Yesus mengatakan bahwa biarlah hal itu terjadi, biarlah Yohanes membaptis Yesus, ya. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus melakukan ini, ya, karena juga dia menggenapi hukum Taurat dan dia juga menggenapi nubuatan-nubuatan yang diadakan di perjanjian lama, nubuatan-nubuatan yang ada di perjanjian lama, bahwa ketika Anak Allah datang, ya, dia akan dibaptis oleh Yohanes, ya, seorang pembaptis. Makanya Yohanes mengatakan, aku nggak layak membaptis engkau Yesus, harusnya dia yang dibaptis. Karena Yohanes menyadari bahwa aku yang harusnya dibaptis, karena aku manusia yang berdosa, bukan engkau Anak Allah yang harus dibaptis. Tapi Yesus mengatakan itu harus terjadi untuk menggenapi dari nubuatan. Ya, kita melihat di sini inilah kesetiaan Yesus kepada Allah Bapa. Ya, dia melakukan tepat seperti apa yang digenapi, apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Dia menggenapi dengan setia. Ya, Yesus juga dibaptis. Ini juga menjadi arahan bagi setiap kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengaku bahwa dialah juru selamat kita mau mati menanggalkan setiap dosa-dosa kita mau menguburkan semuanya itu, dan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Allah. Kita mendapatkan hidup yang baru, hidup kita di dalam Tuhan, ya, dimana kita sudah menang dari maut. Yesus yang telah mengalahkan maut, itulah simbol dari baptisan. Ya, kita melihat bahwa kita sebagai orang percaya, mari sama-sama ketika kita percaya kepada Tuhan, kita memberikan diri untuk dibaptis, karena Yesus pun demikian memberi contoh bagi setiap kita. Dan kita melihat ketika Yesus sebelum melakukan pelayanan, dia mempersiapkan dirinya, yaitu dengan pendidikan Yahudi, dan yang kedua yang pertama dengan pengetahuan Yahudi pada saat itu, dan yang kedua dia juga membaptis dirinya sebelum pelayanan, sebelum dia menjalankan pelayanan, karena dia menggenapi, ya, apa yang dikatakan firman Tuhan, dan dia juga karena baptisan merupakan simbol dan kematian dari kebangkitan Kristus sendiri. Dan yang ketiga kita melihat, ya, Yesus apa saja yang Yesus persiapkan. Yang pertama dia memperlengkapi dirinya dengan pengetahuan Yahudi, ajaran Yahudi pada saat itu, dan yang kedua dia dibaptis. Bukan berarti Yesus berdosa makanya dibaptis, tapi untuk menggenapi hukum Taurat dan memberikan contoh bagi setiap kita. Dia juga bukan meniadakan hukum Taurat, tapi dia juga menggenapinya. Dan kita melihat, dan yang ketiga persiapan yang Yesus lakukan, yaitu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ini persiapan ketiga yang dilakukan Yesus. Kita melihat Yesus bukan ujuk-ujuk pelayanan, langsung melayani, langsung menyembuhkan orang buta, langsung bersaksi, langsung menyembuhkan banyak orang, ya. Kita melihat tidak langsung ujuk-ujuk kayak gitu, tapi kita melihat Yesus juga mempersiapkan dirinya. Dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Untuk apa Yesus berpuasa? Lihat di sini, untuk apa Yesus berpuasa? Dia kan Allah. Sekali lagi kan pasti ditanya, yang jadi pertanyaan kita, dia kan Allah, seharusnya dia nggak perlu dong melakukan semuanya itu. Tapi kita melihat di sini melalui puasa itu, karena kita tahu bahwa Yesus adalah manusia yang sejati, dia sama seperti kita. Dia punya daging, dia punya pikiran, dia bisa merasakan sakit, dia bisa lapar, dia bisa sama seperti apa yang kita rasakan. Yesus pun merasakan itu. Sebab itu kita melihat di sini melalui Yesus berpuasa 40 hari 40 malam selayaknya dia manusia. Dia mempersiapkan dirinya sebelum pelayanan, ya. Kita melihat bahwa kita mengetahui bahwa ketika kita berpuasa, kita
ketika seorang berpuasa, kita melihat juga Esther pernah berpuasa 3 hari 3 malam. Di sini Yesus juga berpuasa, karena ketika kita berpuasa kita akan lebih fokus kepada Tuhan. Kita akan fokus bersekutuan dengan Tuhan, di mana kita tidak memikirkan hal-hal jasmani, kita tidak memikirkan makan, kita tidak memikirkan minum, tapi benar-benar kita duduk dalam hadirat Tuhan, kita berpuasa dan kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, di mana dalam hadiratnya kita akan mendapat kekuatan. Inilah persiapan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus juga puasa 40 hari 40 malam, ya, supaya dia juga memohon kuasa kepada Allah sebelum dia pelayanan. Ya, kuasa apa kuasa yang diminta Yesus? Dia memohon kepada Allah kuasa apa? Karena dia sebagai manusia yang sejati, dia juga memohon kuasa untuk tetap kuat. Ya, dia tetap kuat dalam pelayanan, dia tetap kuat dari cobaan iblis, dia tetap kuat untuk dia mendapatkan kuasa untuk melakukan mujizat. Inilah yang Yesus lakukan ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, di mana dia benar-benar fokus kepada Tuhan. Gak ada lagi pikiran mau makan apa, mau minum apa, gak ada. Tapi benar-benar dia memikirkan hal-hal yang rohani pada saat itu, di mana dia fokus berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan Yesus dan kekuatan kita pada saat kita berpuasa. Kita benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa memikirkan hal-hal yang jasmani. Kita hanya memohon kuasa dari Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan bagi Yesus ketika Yesus memulai pelayanannya, di mana dikatakan dalam Matius pasal yang keempat, dikatakan ketika Yesus dicobai iblis, ya, dia bisa mengalahkannya karena dia sudah mempersiapkan dirinya. Kita melihat dia juga telah memohon kuasa kepada Allah, yang pada saat itu Yesus sebagai manusia yang sejati dan Allah yang sejati. Kita melihat di sini, inilah persiapan yang dilakukan oleh Yesus, sama seperti Kak Maria dan kakak-kakak pembina lainnya. Ketika kita sebelum sampai ke tempat pelayanan, ya, kita sekolah Alkitab, kita sama-sama pergi ke Bukit Doa. Jadi kita sama-sama berpuasa di sana. Mungkin 1 minggu pada saat itu kita berpuasa. Untuk apa kita berpuasa? Ya, untuk memohon kuasa dari Tuhan, untuk memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita tetap kuat dalam pelayanan. Rintangan apapun yang kita hadapi, medan pertempuran apapun yang kita hadapi saat pelayanan, kita boleh tetap kuat. Kita memohon kuasa dari Tuhan supaya kita menang melawan setiap cobaan iblis. Ya, kita tetap kuat melakukan semuanya di dalam Tuhan. Kita berpuasa, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, memohon, kita lebih khusyuk mencari Tuhan. Kita tidak memikirkan hal-hal yang jasmani, kita mau benar-benar datang kepada Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan kita dikuatkan. Dalam hadirat Tuhan kita disegarkan kembali. Ya, jadi ini juga yang dilakukan oleh Yesus, sama seperti sebelum pelayanan dia juga mempersiapkan dirinya, tidak secara ujuk-ujuk abal-abal dia sudah sudah besar langsung pelayanan. Tidak, ada persiapan yang Tuhan Yesus lakukan. Teman-teman, mari yuk sama-sama kita mau belajar Tuhan yang sebagai Allah kita. Ketika dia datang ke dunia, dia juga mempersiapkan dirinya untuk melayani. Yuk teman-teman, kita mau belajar pagi hari ini. Ya. Yesus adalah guru agung kita. Dia adalah guru besar setiap kita. Mari kita sama-sama meneladani apa yang Tuhan lakukan ketika dia hendak melayani manusia, sesama manusia pada saat itu. Dia hendak melayani umat manusia, dia juga mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menuruti setiap kehendak Bapa. Mari sama-sama teman-teman pada pagi hari ini ketika kita melayani Tuhan, yuk kita mau persiapkan diri kita mau persiapkan hati kita. Ya, kita mau minta kuasa dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, supaya ketika kita melayani di komisi apapun kita diberi kekuatan. Ya, kita tahan menghadapi setiap rintangan, tantangan yang akan kita hadapi. Kedepannya kita hanya meminta kuasa dari Tuhan, karena hadirat Tuhan, kekuatan Tuhanlah yang menjadikan kita mampu. Yuk sama-sama pada pagi hari ini kita mau belajar. Ketika kita mau melayani, yuk sama-sama persiapkan diri kita, sama-sama persiapkan hati kita, karena kita melayani Raja di atas segala raja. Tuhan aja mau mempersiapkan dirinya. Ya, terlebih lagi kita
Terlebih lagi kita mari sama-sama kita mau memberikan yang terbaik. Ingat moto Genji, jangan lelah melayani Tuhan. Yuk persiapkan diri kita dengan perlengkapan senjata Allah ya, yang selengkap-lengkapnya supaya rintangan apapun dapat kita hadapi, karena kita tahu Allah yang bersama dengan kita ketika kita benar-benar melayani, dan motivasi kita adalah Yesus, motivasi kita adalah Tuhan. Kita akan sanggup menghadapi apapun karena kita tahu Yesus di pihak Tuhan, Yesus ada di pihak kita. Yuk sama-sama kita pada pagi hari ini kita mau berdoa ya, sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan bagi setiap kami, menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, menyadari kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama pagi hari ini belajar dari teladan yang Tuhan berikan bagi setiap kami ketika Engkau datang ke dunia, ketika Engkau hendak melayani Tuhan, juga mempersiapkan diri Tuhan untuk bisa melayani, untuk memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami anak-anak-Mu, kami menyadari Tuhan dalam kami melayani ada tantangan, ada rintangan, yang ada problem yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami memakai kekuatan yang daripada Tuhan, memohon kuasa yang daripada Tuhan, kami akan mampu menghadapi semuanya itu karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih, biarlah kami menjadi anak-anak remaja, anak-anak Genji, kami yang tidak pernah lelah untuk melayani Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami mau mempersiapkan setiap kehidupan kami dengan sebaik-baiknya, karena kami tahu kami melayani Raja di atas segala Raja. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, dan kami boleh tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Hanya Engkau yang memberkati setiap mereka, Engkau yang memakai setiap kehidupan mereka, lebih lagi mereka yang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, kiranya terus Engkau memakai setiap mereka, Engkau yang menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami ucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah melayani pada siang hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Teman-teman semuanya, ingat selalu untuk setiap hari membaca firman Tuhan, untuk setiap hari berdoa, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan untuk teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada, minggu depan kita akan memulai ibadah on-site bersama. Jadi teman-teman yang bisa hadir, bisa langsung mengikuti ibadah di gereja. Nah, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yang ada agar tetap menjaga kesehatan setiap kita. Terima kasih, see you next week and God bless you.